Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan soal kita di sini mengenai titik berat ya. Nah, di sini kita diberikan suatu sistem seperti ini. Nah, di manakah letak titik berat ketiga batang tersebut jika titik porosnya atau titik pusatnya adalah 0 di sini. Nah, untuk soal yang seperti ini sebetulnya adalah gampang gitu ya. Gampang sekali ya teman-teman. Ini kan adalah pusat koordinatnya. Dan sistemnya ini berupa batang gitu ya. Biasanya kan berupa bangun misalkan persegi ataupun juga ya pokoknya persegi panjang. Tapi ini berupa batang. Kalau batang itu sebetulnya konsepnya sama ya. Pertama ini kita bikin dulu sumbunya. Sumbu pusatnya kan di sini. Berarti kalau misalkan kita buat koordinat kartesius ya. Kan saya bikin dulu nih ya. Aduh, nggak bisa garis lurus. Saya pakai ini aja ya, garis ini. Agak kurang bagus ya. Nah, ini saya bikin dulu garis koordinatnya. Ya, kita bikin dulu garis koordinatnya ya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mau disuruh menentukan letak titik berat 3 batang ini ya. Karena sistem ini batang, berarti kalau batang ya tetap titik beratnya itu di tengah-tengah. Nah, ini kan sebetulnya kita bisa bagi sistem ini menjadi 3 batang. Katakanlah ini batang 1, ini batang 2, ini batang 3. Ya. Berarti ini kita sebut dengan batang 1, ini kita sebut sebagai batang 2. Dan di sini aja. 2, ini batang 3 ya. Nah, batang ini ya, setiap batang ini punya titik beratnya masing-masing ya. Oke. Tentu kalau titik berat suatu batang itu secara teorinya dia berada di tengah-tengahnya, berarti ada di sini gitu ya. Kalau secara visualisasi di tengah-tengah batang ini. Ini juga di tengah-tengah batang ini. Ini juga di tengah-tengah batang ini gitu. Nah, sekarang kita harus menentukan koordinat dari si masing-masing batang itu bagaimana? Si masing-masing titik berat dari batang masing-masing tersebut itu di mana? Itu kita tentukan. Sekarang kita tentukan titik berat batang 1 katakanlah. Kita bikin X, Y ya, sama panjang batang ya, L. Nah, X-nya dulu ya. X itu maksudnya adalah titik koordinat batang, titik pusat massa batang. Yang pertama dari sumbu X itu berapa gitu ya. Ingat bahwa titik pusatnya adalah di sini gitu ya. Kita ingin menentukan bagaimana batang itu terletak di sumbu X gitu ya. Titik pusat masanya batang itu di sumbu X berapa? Ya gampang gitu ya. Tinggal kita ukur jarak dari sini ke sini gitu. Nah, ini kan jarak dari sini ke sini sama saja dengan jarak dari 6 cm dibagi 2 ya. Jarak dari setengah batang, tengah panjang batang atau setengah L. Panjang batang berapa? 6 cm ya. Berarti ini kan letaknya di tengah-tengah gitu. Berarti ya jarak dari sini ke sini sama saja dengan jarak batang setengah panjang batang. Berarti berapa? 3 ya, 3 cm. Sekarang Y-nya. Kalau Y kita bicara tentang ketinggiannya. Ketinggiannya. Nah, berapa ketinggiannya terhadap si sumbu ini? Gitu ya. Nah, dia tidak ada ketinggian ya, dia letaknya ada di sumbu berada di bawah gitu. Istilahnya ada di tanah, berarti nggak ada tuh ketinggiannya, berarti 0 cm. Nah, L gitu ya. Nah, biasanya kan data yang ini diisinya dengan A ya, area atau luas. Tapi karena sistemnya itu adalah batang, hanya ada panjang, tidak ada area, ya. Maka di sini kita ganti datanya yang sebelumnya A menjadi L gitu ya. Jadi
data ini bisa berubah-ubah tergantung daripada bendanya. Kalau bendanya berupa batang, maka kita gunakan data panjang batang tersebut. Tapi kalau misalkan berupa bangun datar seperti misalkan persegi ataupun juga segitiga, maka kita gunakan area atau luas gitu. Oke. Ya, L-nya berarti 6 cm ya. Saya rasa udah mengerti. Oke. Nah, sekarang titik berat benda 2. X-nya kita bikin Y-nya, kita bikin L-nya. X-nya dulu ya teman-teman. X-nya berarti ini kan berada di sini. Ini kita mau nyari sumbu X-nya. Berarti titik ini kita jatuhin ke sini. Nah, berarti titiknya di sini. Ya, berarti titiknya di sini gitu. Nah, sekarang kita cari ini kan kita mau nyari titik sumbu X gitu. Berarti titik ini nih, titik berat ini kita jatuhin ke sumbu X, set dapat di sini titiknya. Berapa jarak dari sini ke sini ya? Nah, ini kan sama saja dengan panjang batang sih yang pertama ya. Panjang batang pertama berapa? 6 cm. Ya udah dapat 6 cm. 6 cm. Sekarang Y-nya. Kalau mau nyari sumbu Y ya, kita jatuhin si titik ini ke sumbu Y. Habis itu kita cari jarak dari sini ke sini berapa? Ke titik pusatnya. Ya ini kan sama saja dengan panjang setengah panjang dari batang yang ini. Panjang batang yang kedua berapa? Panjang batangnya 2 cm. Berarti setengah dari panjang batang itu adalah 1 cm. Berarti 1 cm. Panjang batangnya berapa tadi? 2 cm. Oke, mudah ya. Sekarang titik berat benda 3. X-nya adalah berapa? X-nya berarti kalau kita mau nyari sumbu X, ini kita jauhin ke sini. Berarti kita harus nyari jarak dari sini ke sini berapa? Ya ini kan sama saja dengan panjang batang yang pertama ditambah dengan setengah panjang batang yang ketiga. Ya kan ya? Betul gak? Ya kan? Berarti panjang batang pertama berapa? 6. Ditambah dengan setengah panjangnya. Ya, kenapa setengah panjangnya? Bukan satu panjangnya. Karena kan ini titik beratnya berletak di tengah-tengah. Di tengah-tengah batang yang ketiga. Berarti letaknya ini di setengah batang yang ketiga ini. Berarti ini berapa? Ini jaraknya 6 ya, sampai sini 6. Sini 2 ya, karena panjang batangnya 4. Berarti 6 tambah 2, 8 gitu. Ya, berarti 8 cm. Sekarang Y-nya. Y-nya gimana? Kita mau nyari. Ya kalau Y-nya sama, kita mau nyari sumbu Y berarti jatuhin titik ini ke sumbu Y. Sumbu Y gitu ya. Berarti kita harus cari jarak dari sini ke sini berapa? Ya ini kan sama saja dengan panjang batang yang kedua, ya kan ya. Panjang batang yang kedua berapa? 2 cm ya. 2 cm. Berarti ini sini 2 cm isi. Ya udah gampang kan. Nah, sekarang L-nya. L-nya berapa? 4 cm. Ya panjang batangnya 4 cm. Udah kalau kita punya data-data ini, kita tinggal masukin ke dalam rumus. Kalau kita mau nyari X pusat massa, ya, pusat massa dari sistem ini, ya, berarti kita masukin rumusnya X1 kali L1 ya, yang sebelumnya A, biasanya kan A nih, kita ganti jadi L. Ditambah X2 L2 ditambah X3 L3 ya, karena ada 3 batang. Dibagi dengan L1 L2 plus L3. Masukin data-datanya, X1 adalah 3 dikali L1 6 ditambah 6 dikali 2 ya, data-datanya X3 adalah X3 itu maksudnya titik berat benda 3 ya. Jadi kalau X2 titik berat benda 2, ini benda 1 gitu ya. Nah, terus X3 L3 ya. X3 L3 berapa? X3-nya 8, L3-nya 4. Per ya panjang batang. Waduh. Per L1. L1 berapa? 6 plus L2 berapa? 2. L3 berapa? 4. Ya, sekarang dikali 18 ditambah 12 ditambah 32 per 12 gitu ya. Nah ini kalau misalkan dijumlah-jumlahkan akan didapat hasil bahwa hasilnya adalah 62 ya. 62 per 12 atau 31 per 6.
maka nanti X pusat massanya didapat, kalau misalkan kita pakai desimal itu 5,16, oke? Ini X pusat massa. Sekarang yang Y, ya udah sama. Kalau mau nyari Y pusat massa, rumusnya masih sama, tapi tinggal ganti X jadi Y. Jadi Y1 L1 tambah Y2 L2 tambah Y3 L3 per L1 plus L2 plus L3. Nah, Y1 berapa? Y1 0. 0 dikali L1 6 ditambah Y2 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 4 per 6 plus 2 plus 4. Ini 0 plus 2 plus 8 per berapa nih? 12 gitu ya. Berarti jadinya nanti 10 per 12 gitu ya. 10 per 12. Berapa dapatnya? 0,83 ya sekitar. Berarti Y pusat massa adalah 0,83. Ini kita kotakin gitu. Nah, kalau kita mau bikin koordinat ya, koordinat ingat rumusnya adalah X, Y. Berarti koordinat dari titik pusat massa sistem ini adalah 5,16, Y-nya berapa? 0,83. Nah, didapat koordinat pusat massanya adalah seperti ini. Oke, jadi gampang ya teman-teman ya. Semoga bisa mengerti pembahasan soal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.